kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Engkau selalu memelihara kami. Terbukti sampai dengan hari ini kami boleh ada dan kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau menyenangkan hati Engkau. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang dipersembahkan, hidup yang berkenan di hadapan Engkau, menjadi korban yang berbau harum dan menyenangkan hati Engkau. Kami mau datang kepada Engkau, tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, siap untuk melawat dan memberkati kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Saudara-saudara seiman kami yang masih di dalam perjalanan, tibakan di tempat ini untuk kami sama-sama beribadah memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seberapa kita yang sudah hadir pada saat malam hari ini, kita datang kepada Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dialah satu-satu pribadi yang kita andalkan di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Dia satu-satunya sumber kekuatan di dalam hidup kita. Dia satu-satunya sumber kekuatan. Dia pengharapan kita. Dia penolong kita. Dia penyembuh kita yang heran. Dia juru selamat di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Engkau segala-galanya di dalam hidup ini. Tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami sudah memuji Engkau. Biarlah Tuhan pujian kami naik di hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati Engkau, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Kami rindu mendengar firman-Mu, menjadi kekuatan, menasihati kami, menegur kami, bahkan memberi kekuatan bagi kami. Bahkan firman-Mu yang akan melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin dari awal sampai selesai. Dan firman-Mu boleh tertabur di tanah hati kami yang terbaik. Dan kami boleh mendapatkan kekuatan baru lewat kebenaran firman-Mu. Makai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Jadi berkat buat kami semua. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat malam saudara. Haleluya. Apa kabarnya? Haleluya. Berkat Tuhan buat saya luar biasa ya. Saya lihat tadi kayaknya gelap, kayaknya udah mau hujan. Ternyata enggak saudara-saudara ya. Dan dampak daripada ketika sudah mendung tetapi tidak hujan, saudara harus siap-siap untuk menikmati suhu yang hangat. Jangan bilang panas, hangat aja begitu ya. Baik, pada malam hari ini renungan firman dipulihkan dalam hadirat Tuhan. Baik saudara sekalian, kalau saudara membaca Alkitab maka kita diajarkan bahwa kekuatan kita sebagai orang percaya itu adalah ketika kita terhubung dengan Tuhan.
Yang percaya katakan amin. Kekuatan kita adalah ketika kita terhubung dengan Tuhan. Nah, terhubung dengan Tuhan itu ketika saudara mulai berdoa. Berdoa artinya berkomunikasi dengan Allah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, berdoalah senantiasa. Kenapa? Karena lewat doa kita terhubung dengan Allah. Saudara punya pergumulan apa pada hari-hari ini? Kita semua punya pergumulan. Tetapi Yohanes berkata bahwa jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nggak bisa buat apa-apa kalau kita tidak terhubung dengan Allah, kalau kita tidak tinggal di dalam Allah. Itu sebabnya pada malam hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Allah dipulihkan di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, mari membuka Alkitab saudara dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12. Kisah Rasul pasal yang ke-12, ya. Kita membuka Alkitab kita memperhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca 2, 3. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Garis bawahi kalimat tekun mendoakannya kepada Allah. Bapak Ibu, hari-hari ini adalah kompleks, multi masalah begitu. Dari segala aspek, dari segala segi, dari segala sudut kehidupan umat manusia itu tergoncang. Dan kita perlu pertolongan yang tidak berasal dari dalam dunia ini. Karena dunia ini dibungkus dengan satu kekuatan yang sedang membawa dunia untuk menuju kepada kehancuran. Kita perlu pertolongan yang bukan dari dunia ini, tapi pertolongan yang turun dari atas. Amin. Kita perlu Tuhan. Bilang sama kiri kanannya, kita perlu Tuhan. Lagi 2, 3. Kita perlu Tuhan. Amin. Amin. Oh, dia bilang wis ngerti. Kita perlu Tuhan, saudara-saudara. Saya bilang sama anak-anak saya, kalian perlu Tuhan Yesus. Kalau kalian lihat keadaan dunia pada hari-hari ini, papa mama ini bisa apa sih? Perlu Yesus. Cari Tuhan. Doa datang kepada Tuhan. Firman Allah berkata, ini jemaat mulai masuk di dalam masa-masa yang sukar ini. Ini mulai ini. Ditangkap. Ini mulai masuk di masa yang sukar. Kemudian Petrus ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Herodes sudah punya rencana supaya sehabis Paskah menghadapkannya ke depan orang banyak. Karena Herodes tahu peristiwa Yesus akan terulang. Saya hadapkan ke orang banyak. Waktu Yesus dihadapkan ke orang banyak, mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ini Petrus mau dihadapkan kepada orang banyak. Supaya tujuannya apa? Dia menyenangkan hati banyak orang.
dan pasti Petrus ini akan dihukum mati. Saudara lihat, kita ada di tengah-tengah situasi yang begitu menekan pada hari-hari ini. Iblis bekerja membabi buta. Dia bekerja dengan menggila karena dia tahu sebentar lagi Yesus kembali. Kapan saatnya menggoncangkan iman banyak orang? Kapan saatnya merampas iman dari orang Kristen, orang percaya? Hari-hari ini. Ketika Petrus ditahan, maka ada doa-doa yang mulai dinaikkan kepada Allah. Doa-doa ini merupakan dupa yang berbau harum, saudara sekalian. Tadi waktu sebelum ibadah ada yang datang tuh selfie gitu ya. Oh senang banget ya. Ya dalam situasi masih jaga jarak sih selfie, habis selfie pada buyar semua gitu ya. Kamu di sana, aku di sini. Kemudian ada yang nyeletuk, aduh, kamu harum sekali, baunya harum sekali. Wes gak usah pelan-tole. Semua harum. Saudara-saudara, bau harum itu selalu menarik perhatian. Saya waktu dulu, saya ingat kalau saya ngantar anak-anak ini ya, pagi-pagi atau jemput gitu, kalau di depan saya cewek, itu bakal harum baunya, saudara-saudara. Saya ingat satu kali, aduh ini bau parfum apa? Bau parfumnya enak. Saya nggak tahu yang pakai siapa, karena di situ ada banyak motor di depan saya. Ya, ini siapa ini? Aduh bau parfumnya enak. Saya senang sekali. Sudah tahu apa yang saya kerjakan supaya ini parfumnya nggak hilang baunya? Tak pepetin motor di depan, saudara-saudara, supaya saya cium itu bau parfumnya. Nggak tahu dia pakai berapa liter ya. Waktu kami ke Israel, kami beli minyak apa tuh? Apa namanya? Narwastu ya. Nah, itu harumnya saudara-saudara. Pakai sekarang terus dicuci, nanti minggu depan masih nempel baunya. Dan doa-doa kita itu seperti dalam ruang kudus, di mana ada dupa yang dibakar, itu yang naik di hadirat Allah. Allah cium, Allah berkenan, Allah disukakan, saudaraku. Dan ketika Petrus ada di dalam penjara inilah jemaat dengan tekun. Mungkin saudara bilang, Pak Pendeta saya sudah doa. Tetapi apakah doa dengan tekun? Tekun itu artinya tidak patah semangat. Tekun itu bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi bertalu-talu. Saudara panggil Tuhan, saudara datang kepada Tuhan, saudara berseru kepada Tuhan. Itu doa yang tekun yang dinaikkan kepada Tuhan. Pagi doa, siang, sore doa, malam doa. Selalu mereka terhubung dengan Allah. Dan saudara perhatikan, ketika kita masuk dalam hadirat Allah, sesuatu pasti akan terjadi. Amin. Sesuatu pasti terjadi. Ada keajaiban di sana. Mari kita baca ayat yang ke-6 mulai. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, masih Kisah Rasul 12 ya saudara-saudara, ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Nggak ada jalan keluar. Nggak ada jalan keluar. Semua akses sudah ditutup. Semua kesempatan, peluang, kemungkinan itu 0%. Sebab begitu dijaga ketat. Dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Bapak ibu saudara sekalian, kita seperti domba yang ditaruh di tengah-tengah serigala. Kita ada di tengah-tengah sistem dunia. Kita mau lari kemana? Gak ada tempat untuk sembunyi, saudara sekalian. Gak ada tempat untuk meloloskan diri. Tapi mari kita baca ayat yang ke-7 tadi. Ya. Tiba-tiba itu artinya tahu-tahu atau mendadak. Moro-moro.
Tiba-tiba cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan apa, saudara-saudara? Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Kunci kelepasan, kunci kemenangan, kunci melihat keajaiban, kunci melihat pertolongan Tuhan. Berdoa, saudaraku. Terhubung dengan Tuhan. Saudara, hanya ada dua kemungkinan. Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita terhubung dengan kuasa-kuasa dunia. Tetapi saya percaya hari-hari ini roh saudara dan saya sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Mari kita mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa itu tidak mudah. Berdoa itu peperangan, saudara sekalian. Iya, kalau kita rekreasi itu senang. Tapi ketika kita mencari Tuhan, kita mengejar Tuhan, kita mencari hadirat Allah, kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan tolong saya. Itu medan peperangan tidak mudah. Itu sebabnya iblis akan menyerang saudara, membatalkan niat hati saudara, supaya saudara berhenti berdoa, bahkan sama sekali tidak berdoa. Ada seorang wanita yang sakit selama 12 tahun. Tadi pagi saya mengirimkan renungan mengenai itu. Perempuan ini dia sangat direndahkan. Dia dianggap seorang yang najis, tidak layak untuk ada di tengah-tengah banyak orang. Dia layaknya dikucilkan dan dijauhi. Bahkan menurut tradisi orang Yahudi, hukum Taurat, siapa yang menyentuhnya akan menjadi najis. Karena wanita yang sakit pendarahan ini najis. Bayangkan selama 12 tahun. Namun kalau saudara membaca di dalam Injil Markus, saudara diberkati oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Ternyata suatu saat perempuan itu dia mencari Yesus. Dia sudah menderita, dia sangat menderita 12 tahun. Dia sudah gak tahan. Dia mengalami penolakan, semuanya habis yang dia punya. Dia ingin dibebaskan dari penderitaan. Masa hanya orang lain sehat, aku gak boleh sehat? Ini gak adil. Masa orang lain bisa berumah tangga dengan normal, aku gak bisa? Ini gak adil. Dan satu saat dia pergi mencari Yesus. Bapak ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia pergi mencari Yesus, maka apa yang terjadi? Ternyata waktu dia menjamah Yesus, dia disembuhkan dari sakitnya. Di dalam ayat yang ke-43 Lukas 8, ada seorang perempuan. Dia maju mendekati Yesus, ayat 44, dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu Yesus bertanya, siapa yang jamah aku? Siapa yang jamah aku? Saudara sekalian, waktu saudara berdoa, Tuhan akan dengar. Tuhan tahu ada seseorang yang sedang memanggil dia. Ketika saudara mulai berdoa, saudara mulai datang kepada Tuhan, orang lain gak peduli.
Tapi Tuhan akan bertanya, siapa yang sedang datang kepada saya? Siapa yang sedang berseru kepadaku? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, mari kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Terhubung dengan Tuhan, rahasia pemulihan ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Tapi perempuan itu dia berperang pagi itu. Yesus bilang, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar daripadaku. Dia nggak bisa tahan itu kuasa keluar. Karena apa? Ada seseorang yang datang kepada dia. Bukankah firman Allah berkata, kalau engkau datang kepadaku, engkau akan menemukan aku. Dan firman Tuhan tidak dapat dibatalkan. Itu akan berlaku. Hukum kerajaan sorga akan berlaku atas kehidupan orang percaya. Amin, saudara-saudara. Amin. Berdoa, dipulihkan di dalam hadirat Tuhan. Petrus keluar, Petrus bebas. Dia heran-heran, aku bisa menikmati udara bebas. Penjara yang gelap itu diterangi oleh cahaya Tuhan. Dan Petrus keluar dari penjara. Semua dimulai dari apa? Ketika ada orang-orang yang tersungkur dan sujud menyembah di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah rumah tangga, masalah apapun, Tuhan lebih besar dari semua itu. Tapi mari benahi mezbah doa kita, ya. Mungkin ada mezbah yang sudah hancur. Aku doa, tapi ya aku doa 3 kali kayak Daniel. Oh, luar biasa. Doa makan pagi, makan siang, makan malam. Bapak Ibu Saudara, semangat ya. Semangat, puji Tuhan. Bilang kiri kanan, semangat. Haleluya. Cari Tuhan, berdoa. Siapa yang berseru kepadaku? Oh, luar biasa. Tuhan akan menyatakan pertolongannya dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, kemana kita pergi? Mari kita datang kepada Tuhan, ya. Mari kita membuka Mazmur ayat terakhir. Saya mengajak saudara bangkit berdiri. Mari membuka Alkitab saudara, kita membaca ayat terakhir. Dan kita akan datang berdoa kepada Tuhan. Mazmur 50. Saya senang sekali dengan ayat ini. Beberapa kali saya selalu mengajak saudara untuk membacanya. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayat 15, kita membacanya di dalam nama Yesus. 2-3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Mari bangun mezbah doa kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan saat malam hari ini, siapa yang kita andalkan di dalam hidup ini? Tidak salah kita mengandalkan manusia, tidak salah kita mengandalkan sahabat ataupun siapapun juga. Bahkan apa yang ada di dalam kehidupan kita, segala yang kita miliki, tetapi sifatnya hanyalah sementara. Dialah satu-satunya pribadi yang kita perlu di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau setiap saat, setiap waktu. Sebab Engkaulah sumber kekuatan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau adalah pribadi yang berkuasa. Engkau sanggup untuk melakukan perkara-perkara ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan sebaliknya bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mereka bukan mendapatkan berkat, justru mereka akan mendapatkan kutuk. Tetapi kami mau menjadi orang-orang yang diberkati oleh Engkau, sebab kami mengandalkan Engkau satu-satunya di dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Yesus.